Oke, di sini kami dari Universitas Tribhuwana Kalabahi dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Di sini kami akan bercerita novel Sang Pemimpi dari Andre Hirata. Sebelum kami bercerita, di sini kami akan memperkenalkan nama saya Megawati Maria Agustina Maudema. Nama saya Juliana Mutiara Alam. Nama saya Herman Raganinjar Laun. Nama saya Simon Makamai. Oke, tidak banyak kata, kami langsung bercerita. Cerita novel Sampai Mimpi berpusat pada kehidupan tiga remaja yang bernama Ikal, Arai, dan Jimbon. Ketiga remaja ini tinggal di Belitung dan bersekolah di SMA Negeri Pertama Manggar. Untuk membiayai sekolahnya, mereka bertiga bekerja paruh waktu sebagai kuli di pasar ikan. Ikal adalah tokoh utama dalam novel ini. Dia digambarkan sebagai remaja dari keluarga yang miskin, yang sangat mengidolakan Haji Rhoma Irama. Ia juga senang mengutip kalimat dari lirik lagu penyanyi dangdut tersebut, yaitu darah muda adalah darah remaja. Tokoh lain dalam novel ini adalah Arai, yang digambarkan sebagai sosok yang paling cerdas di antara mereka bertiga. Tidak jauh berbeda dengan Ikal, ia juga gemar mengikuti kata-kata inspiratif yang ditemukan salah satunya, tak semua yang bisa dihitung bisa diperhitungkan, dan semua yang diperhitungkan bisa dihitung. Di balik sosoknya yang ceria, ia memiliki kisah hidup yang menyedihkan. Ternyata, Ara yang merupakan saudara jauh dari Ikal menjadi jatuh sejak kelas 3 SD. Waktu demikian, ia adalah sosok yang tabah. Bahkan Ara yang menjadi sosok penghibur di kala Ikal dan Aranya. Selain tokoh bernama Jimbon yang merupakan sahabat mereka berdua yang juga memiliki pengetahuan mengenai tentang. Dia sendiri juga merupakan seorang yatim piatu yang mendapatkan bimbingan dari pastor Katolik. Dia adalah sosok yang memiliki ketulusan hati yang sangat tepat, menjadi penyeimbang antara Ikal dan Arai, sama seperti teman-teman SMA lainnya. Mereka bertiga sering berbuat nakal. Misalnya, mereka pernah mengejek Pak Mustar saat upacara pagi yang membuat Pak Mustar marah. Pak Mustar sendiri merupakan seorang guru yang disiplin dan tegas. Ia menjadi pemarah karena anaknya tidak berhasil masuk SMA yang telah ia bangun. Hanya nilai ujiannya yang hanya kurang 0,25 dari batas minimum. Walau demikian, Pak Mustar juga dianggap sebagai pahlawan bagi anak-anak Belitung. Karena berkat beliau, Arai dan teman-temannya bisa bersekolah tanpa harus menempuh jarak ratusan kilometer lagi. Tidak hanya nakal, Arai dan teman-temannya juga merupakan komplotan yang sangat usil. Mereka pernah menyuruh teman-teman sekelas mereka untuk menyusup ke bioskop yang sedang menayangkan film dewasa. Tapi sayangnya aksi mereka bertiga ini ketahuan dan mereka mendapat hukuman keesokan harinya dari Pak Mustar. Ketika mereka telah lulus SMA, Ikal dan Arai memutuskan untuk kuliah di Jakarta, sedangkan Jimbon memutuskan untuk tetap tinggal di Belitung. Perpisahan dari mereka bertiga ini pun tak dapat dielakkan lagi. Sebelumnya, Jimbon telah memberi salam perpisahan kepada Ikal dan Arai berupa celengan berbentuk kuda. Harapannya, dengan hadiah ini, mereka berdua bisa menabung untuk berkuliah di Eropa seperti yang mereka impikan. Sayangnya, ia menjalani hidup di ibu kota. Tak selalu semulus yang dia bayangkan. Ikal pun harus bertahan hidup dan bekerja sebagai pegawai pos. Sedangkan Arai memutuskan untuk pergi ke Kalimantan untuk kuliah dan bekerja. Beberapa tahun telah berlalu, Ikal pun berhasil membiayai kuliahnya dan meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia. Dia telah menjadi orang yang sukses. Di sisi lain, Arai juga berhasil meraih gelar cum laude dari Universitas Mula Warman jurusan biologi di Kalimantan.
Lama setelah itu mereka berdua kembali bertemu dan membuat proposal untuk melanjutkan kuliah di Eropa. Semoga novel yang kami ceritakan ini dapat menjadi motivasi bagi teman-teman untuk tetap berusaha dan tetap berjuang. Bye-bye.